Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast Mari Tong Carita. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang begitu cantik, yang begitu anggun. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa orangnya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Yaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ceria sekali ya. Masih ceria dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kayaknya punya kegiatan padat sekali nih. Betul ya nih? Baik, iya sangat padat. Sangat padat. Tapi disyukuri ya Ibu Siti ya. Alhamdulillah. Oke Ibu Siti, ini kita kan masih bicara soal ketahanan pangan ya. Untuk kedepannya seperti apa nih Ibu Siti? Nah ini bagaimana Ibu Siti menjadi fokus utama dalam menciptakan distri Bombray yang mandiri secara pangan? Apakah ada target atau sasaran yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan nih Ibu Siti? Baik, terima kasih. Harapan saya dari Kasih Ekbank khususnya ekonomi dan pembangunan, saya pemerintahan distrik berharap ada gagasan-gagasan baru untuk tahun depan. Misalkan kita mengusulkan untuk penanaman padi 100 hektar yang lokasinya insya Allah ada di Kampung Onim Jaya dan Onim Sari. Dan selanjutnya ada kita pengusulan pembangunan pariwisata dalam kolaborasi antara persawahan dan kolam ikan sehingga ada pariwisata yang kita jual keluar. Di situ ada tanam padi, ada ikannya, ada mungkin warung makannya, sehingga membuat menarik dari kota ke Bombray ada nilai jualnya lebih tinggi. Iya, wah luar biasa ya. Oke, ini kalau dibilang dalam jangka panjang, apakah distrik memiliki program khusus seperti pengembangan lahan pertanian baru misalnya? Sebenarnya kalau distrik tidak punya program ya, kita cuma membantu memonitoring kegiatan-kegiatan kampung sehingga yang punya kegiatan besar adalah mungkin dari kabupaten, dari provinsi. Kita distrik cuma menerima dan membantu sehingga memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan sukses. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomong soal teknologi ya. Nah, di era modern saat ini nih Bu Siti, teknologi kan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan seperti itu. Nah, apakah ada rencana untuk menggunakan teknologi seperti irigasi modern, teknik bertani organik atau pengolahan hasil pangan yang lain seperti itu? Baik, alhamdulillah untuk distri Bombray untuk penanaman organik itu sudah dilakukan dan pastinya masyarakat di distri Bombray ini sudah cukup cerdas, adanya wifi, internet, Facebook. Jadi hasil yang dihasilkan oleh masyarakat itu sekarang udah lebih canggih. Di posting di WA orang sudah jualan pisang, jualan sayur, semua bisa diakses lewat internet. Iya, apalagi kan sekarang di Bombray internet sudah mulai bagus gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun naik turun ya. Oke, ini kalau tentang perubahan iklim dapat dikatakan kan dapat mempengaruhi hasil pertanian ya. Apa langkah-langkah yang direncanakan untuk mengantisipasi nih hal tersebut? Misalnya dengan memperkuat ketahanan komunitas atau apa seperti itu? Untuk sementara kita berharap untuk masyarakat mulai harus berpikir cerdas. Untuk iklim panas dia nanamnya sayur mayur. Nanti musim hujan berarti dia nanamnya yang mungkin jangka panjang. Jadi ada sayur mayur yang lebih cepat panen atau mungkin dia sudah paham sehingga saat hujan juga tetap panen sayur apa. Panas dia juga punya penghasilan apa. Iya, nah ini mengingat ada beberapa daerah terpencil misalnya yang ada di distrik Bombray sendiri ya. Apakah ada rencana pembangunan infrastruktur seperti jalan atau fasilitas penyimpanan pangan untuk memastikan distribusi pangan yang dikatakan lebih merata seperti itu? Baik, mudah-mudahan insya Allah untuk pembangunan sendiri di Kampung Pinang Agung dan Wonorejo itulah untuk jalan aksesnya itu insya Allah akan dicor sehingga akan mempermudah masyarakat dalam
kegiatan sehari-hari, sehingga yang tadinya mungkin hujan becek kalau sudah dicor kan sehingga akan lebih baik. Orang yang malas keluar hujan sekarang bisa berupaya dengan adanya pengecoran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya Dinas PUPR, sehingga harapan kami akan lebih menunjang semuanya. Iya. Nah, tadi kan Ibu Siti menyampaikan kan keterlibatan dari ibu-ibu. Apakah ada keterlibatan juga dari anak-anak muda gitu? Generasi muda kan ini dikatakan memiliki potensi besar ya untuk mendukung sektor pangan. Nah, ini dari Ibu Siti sendiri gimana nih? Ya, memang untuk saat ini anak-anak muda sudah mulai kreatif. Ada yang sudah untuk saat ini pemuda nanam sudah diajarkan bagaimana bertani yang baik, mulai bertani yang cerdas, bertani yang berjamaah, sehingga orang tua juga memberikan pemahaman walaupun orang tuanya sudah tua, anaknya ikut bertani lagi sehingga dia ada keturunan kembali secara riwayat. Nah, apa ada program khusus yang direncanakan untuk melibatkan anak-anak muda? Ya, kalau untuk saat ini ya belum ada. Tapi harapannya untuk Distrik Bombray, anak-anak muda ini kan punya bidang seni punya keahlian masing-masing. Saat ini ada yang di bengkel, ada yang khusus motor, ada yang pertanian, banyak macam. Nah, kalau bicara soal rencana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak luar seperti LSM, perguruan tinggi atau sektor swasta misalnya. Nah, ini kolaborasi dengan berbagai pihak kan bisa menjadi dikatakan solusi ya dalam mempercepat tercapainya ketahanan pangan seperti itu. Apakah distrik sendiri sudah memiliki rencana gitu untuk memperkuat kerjasama semacam itulah seperti itu? Kalau kerjasama baru rancangan ya, ancang-ancang. Kebetulan kami ada beberapa kepala kampung kemarin dari kampus Mahardika datang ke Distrik Bombray ingin membangun kampus IPB di Distrik Bombray. Kita sambut dengan baik, mudah-mudahan saja bisa terjadi di tahun 2025 sehingga menjadi perubahan untuk kita juga. Oke, nah terakhir nih Bu Siti, dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan ya, peran masyarakat kan tentu sangat penting tuh, seperti itu. Apakah pesan Ibu kepada masyarakat Distrik Bombray agar mereka bisa kreatif, aktif dalam upaya tersebut? Baik, terima kasih. Harapan kami dari pemerintah distrik untuk masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya di bidangnya masing-masing. Yang petani juga semakin berkembang, semakin maju, khususnya untuk di bidang UMKM juga bisa diperkembangkan semakin maju. Alhamdulillah kemarin dengan kerjasama dinas Perindak dengan ibu-ibu PKK sehingga ibu-ibu Distrik Bombray sekarang sudah bisa membatik. Harapannya kami membatik ini menjadi salah satu ikon di Distrik Bombray juga karena antusiasnya ibu-ibu sehingga tahun depan maunya lebih besar. Kita bisa menciptakan batik sehingga semua Distrik Bombray bisa memakai batik buatan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti ya. Waktunya luar biasa sekali terkait soal penanaman pembangunan ya ataupun tantangan dalam pangan sendiri seperti itu. Baik. Itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Siti Yaro selaku Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Distrik Bombray. Saya April, kita jumpa lagi di lain waktu dalam Ton Podcast.